Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Fabika Sayyidana dengan NIM 060103250119 akan mempresentasikan mata kuliah studi hadis bab 1, yaitu terminologi hadis Nabi. Konsep dasar yaitu hadis, sunnah, khabar, dan asar. Yang pertama, hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penerapan, maupun sifat. Sedangkan sunnah yaitu jalan, kebiasaan, atau tradisi Nabi Muhammad SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, dan penetapannya, yang menjadi teladan dan pedoman hidup bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala jika dilakukan, tanpa berdosa jika ditinggalkan. Kemudian khobar dan asar. Khobar secara bahasa berarti warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Sedangkan secara istilah, khobar adalah berita, baik yang datang dari Nabi, sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Sedangkan asar secara umum berarti bekas atau sisa sesuatu. Namun dalam terminologi ilmu hadis, asar merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Unsur-unsur hadis dibagi menjadi dua, yaitu sanad dan matan. Sanad secara bahasa artinya sandaran, bersandar, menjadi sandaran atau tempat. Sedangkan menurut istilah, sanad dapat diartikan dengan berita tentang jalan yang dilalui matan atau informasi. Berkaitan dengan sanad, dikenal juga istilah musnad, musnid, dan isnad. Musnad adalah hadis yang disebut lengkap beserta sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan musnad adalah orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Dan kata isnad artinya menerangkan atau menjelaskan sanad suatu hadis. Para ulama hadis membagi rangkaian sanad ke dalam 3 tingkatan, yaitu asah al-asanid, ahsan al-asanid, dan ad'af al-asanid. Yang pertama yaitu asah al-asanid. Hasbi As-Siddiqi mengartikan ungkapan asah al-asanid sebagai sanad hadis yang menempati tingkatan yang paling tinggi dalam sanad yang sahih. Yang kedua, ahsan al-asanid, yaitu hadis yang sanadnya lebih baik. Hadis yang sanadnya bersatu seperti ini lebih rendah dari hadis yang bersanad asah al-asanid. Kemudian yang ketiga, ad'af al-asanid. Hadis dhaif terbagi menjadi beberapa bagian dikarenakan beberapa sebab. Ada hadis dhaif yang disebabkan oleh tidak terpenuhi satu syarat atau kriteria, dan ada yang tidak memenuhi 2 syarat, dan ada yang tidak memenuhi semua syarat hadis sahih dan hasan. Dan ad'af al-asanid, rangkaian sanad hadis yang tingkatannya paling rendah atau lama. Kemudian kaidah kesahihan sanad sebagaimana dijelaskan. Suatu hadis dinyatakan sahih, yaitu sanadnya sambung, seluruh perawi sanad bersifat adil, seluruh perawi sifat cermat, sanad dan matan terhindar dari shadz atau kejanggalan, sanad terhindar dari cacat. Kemudian matan. Pengertian matan hadis menurut bahasa adalah tanah yang keras dan meninggi. Definisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Kaidah kesahihan matan hadis. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bentuk matan hadis Nabi ada yang qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Matan hadis Nabi yang berbentuk qauliyah merupakan laporan hasil pendengaran para sahabat terhadap sabda Nabi. Sedangkan matan hadis fi'liyah merupakan penutupan
Penuturan berdasar persaksian atau laporan pandangan mata para sahabat terhadap perbuatan dan contoh perilaku Nabi atau sifat-sifatnya. Lalu perbandingan antara hadis Nabawi, hadis Qudsi, dan hadis Al-Quran. Dari sudut kebahasaan, kata Qudsi dari Qodusa, Qudus, Qudsan, artinya suci atau bersih. Maka kata hadis Qudsi artinya ialah hadis yang suci. Disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi SAW sendiri, dan disebut Qudsi karena hadis ini suci dan bersih, dan datangnya dari Zat yang Maha Suci. Adapun perbedaan antara hadis Qudsi dengan Al-Quran ditemukan sekitar 6 perbedaan. Pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad, sedangkan hadis Qudsi bukan. Kedua, Al-Quran, redaksi dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis Qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi Muhammad. Ketiga, dalam sholat, Al-Quran merupakan bacaan yang diwajibkan, sehingga seseorang tidak sah sholatnya kecuali dengan bacaan Al-Quran. Hal ini tidak berlaku pada hadis Qudsi. Keempat, menolak Al-Quran merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan pendidikan terhadap hadis Qudsi. Kelima, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan hadis Qudsi diberikan langsung, baik melalui ilham maupun mimpi. Keenam, perlakuan atau sikap seseorang terhadap Al-Quran diatur oleh beberapa aturan, seperti keharusan bersuci dari hadas ketika memegang dan membacanya, serta tidak boleh menjalin ke dalam bahasa lain tanpa dituliskan lafal aslinya. Hal ini tidak berlaku pada hadis Qudsi. Jadi kesimpulannya adalah hadis adalah pedoman hidup yang tak terpisahkan dari Al-Quran. Kemudian mempelajari hadis membantu kita memahami ajaran Islam secara lebih utuh dan mendalam, dan penting untuk selalu memastikan keautentikan hadis sebelum mengamalkannya.